Selamat selamat siang buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencoba menjelaskan ataupun memaparkan tentang materi Whole of Government. Oke, baik, sebelum saya memulai untuk memaparkan pokok pikiran yang dapat saya ambil dari materi Whole of Government ini, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya adalah Eri Lando HMSE. Unit kerja saya adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun. Pada saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS sebagai peserta di angkatan 101 dan materi pada saat ini adalah Full of Government. Widya iswaranya Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI. Oke, kita langsung saja masuk ke topiknya. Yang pertama itu adalah pengertian dari Whole of Government. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian, alasan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama itu adanya faktor-faktor eksternal. Sebagai contoh, yaitu sebagai dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kemudian, yang pertama tadi faktor eksternal, yang kedua ini adanya faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Kemudian yang ketiga itu khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara akan kita hadapi beberapa tantangan dalam menerapkan WOG, antara lain kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Hal ini bisa menjadi kendala yang sangat serius ketika pendekatan WOG dilakukan. Misalnya, mendorong terjadinya akuisisi kelembagaan di mana penggabungan SDM dan kualitas yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta mampu meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan yang diharapkan.
Jenis-jenis pelayanan yang dapat didekati oleh pendekatan WOG dalam praktik WOG adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Kemudian pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Kemudian pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Kemudian pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan. Yang pertama tadi adalah pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu ataupun menyangkut pelayanan di sektor lainnya. WOG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan sektor lainnya. Yang kedua itu adalah pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Kemudian yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yaitu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Kemudian pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya adalah tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinatornya. Yang kelima adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik dan online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat penggunanya. Berikutnya terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan WOG dapat diterapkan dengan baik, yaitu yang pertama budaya dan filosofi. Menggabungkan dan mengadaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi.
Berbagi informasi serta pengetahuan kerjasama juga menjadi prasyarat dalam penerapan WOG. Dan tentunya kerjasama dan hubungan yang efektif, baik itu top down dan bottom up, dalam membentuk filosofi organisasi atau koordinasi yang baik. Kemudian, cara kerja yang baru. Hal ini terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya. WOG juga mensyaratkan agar keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Proses yang dilakukan oleh tim WOG juga seyogianya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor harus fleksibel, serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang keempat, cara bagaimana pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Collegiate approach yaitu melalui pendekatan kolegial, di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Selain itu juga fokus pada outcome dari proses WOG ini, serta melaksanakan proses-proses konsultasi dan pelibatan warga masyarakat di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan yang relevan dengan implementasi WOG dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Itu terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik. Yang kedua, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Yang ketiga, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Kemudian pegawai ASN dan pelayanan publik. Kemudian WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan. Kemudian azas-azas yang terkait dengan implementasi WOG. Kemudian dasar kebijakan pelayanan publik. Dan yang terakhir, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan mengenai materi full of government. Untuk itu, atas ketersediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan paparan yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan horas.